Oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebikin sistem pembayaran uang komite ya. Jadi nantinya itu akan ada 3 jenis role pengguna. Yang pertama itu siswa, lalu ada staff atau bidang, lalu ada admin. Untuk staff atau bidang di sini itu saya bikin dia dinamis ya. Maksudnya itu bidangnya nanti itu bisa lebih dari 4. Dan juga untuk alokasi dana itu bisa diatur sendiri. Maksudnya dia nggak kita bikin statik 25. Karena ada kemungkinan data bidangnya itu lebih dari 4 nantinya. Seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau kita bikin dinamis ketimbang kita bikin sistemnya statik. Oke, kemudian di sini ada fitur utama sistem. Yang pertama itu pembayaran uang komite oleh siswa. Kita menggunakan payment gateway Mitrans ya untuk pembayaran. Di sini setelah pembayaran itu nggak ada validasi manual. Maksudnya itu status pembayaran akan secara otomatis diperbarui sama si Mitrans nantinya. Lalu ada bukti pembayaran otomatis masuk sebagai history transaksi. Oke, nanti akan ada si siswa ya, karena siswa ini ya, si siswa nanti itu akan bisa melihat data history pembayaran komitenya. Lalu dia bisa ya dia bisa mencetak bukti pembayaran itu. Di output siswa itu ada status pembayaran lunas atau belum lunas. Jadi nantinya itu dia ini ya, dia apa namanya itu, di pembayaran itu nanti akan ada statusnya. Entah itu lunas atau belum lunas, maksudnya seperti itu. Kemudian ada bukti pembayaran, nanti dia bisa dicetak PDF. Lalu status dan rekap pembayaran di sini itu melacak status pembayaran per siswa. Ini nantinya admin ya. Si admin nantinya itu bisa melihat status pembayaran per siswa. Lalu admin juga bisa merekap per semester, jadinya per semester atau 6 bulan. Kemudian pengeluaran uang komite oleh staf atau bidang. Nah, setiap bidang itu mendapatkan jatah 25% dari total dana komite yang masuk. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, karena memang data staf atau bidang itu kita bikin dinamis, maksudnya itu ada kemungkinan data itu lebih dari 4. Jadi dan juga untuk alokasi dana itu kita bikin persentasenya itu bisa diatur oleh admin. Oke. Kemudian itu pengajuan pengeluaran langsung masuk sistem. Jadi nanti si staff atau bidang itu dia akan ngebikin pengajuan pengeluaran. Nah, untuk awalan itu nanti statusnya bakalan pending. Kemudian nantinya admin akan memeriksa datanya itu, lalu dia bisa mengkonfirmasi, dia bisa memvalidasi data, dia bisa ubah status pengajuan yang sebelumnya itu pending ke mungkin bisa konfirmasi atau ditolak seperti itu. Oke, ya seperti ini. Admin memproses dan memberi status diterima atau tidak. Kemudian status pengeluaran ya, detail pengeluaran. Jadi ada tanggal, bidangnya apa, nominal dan juga rincian. Lalu ada sisa dana tersedia untuk bidang. Jadi si staff itu nantinya bisa melihat berapa total dana yang masih bisa digunakan seperti itu. Kemudian di sini ada manajemen data oleh admin. Si admin nantinya itu bisa menambahkan data siswa dan staff. Dia juga bisa melihat detail semua transaksi pengeluaran. Lalu juga dia bisa melihat total pendapatan dan pengeluaran dari komite. Oke, kemudian dia bisa merekap pembayaran per semester. Oke, seperti yang tadi sebelumnya. Lalu di sini ada dashboard real time. Jadi masing-masing role atau user itu nanti akan memiliki page dashboard masing-masing, dan juga dia akan memiliki infobox yang disesuaikan. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada teknis pembayaran, metode pembayaran di sini dia akan nantinya itu kita gunain payment gateway Mitrans. Lalu di sini tidak ada input manual atau validasi oleh petugas. Jadi baik itu admin, dia itu tidak ada fitur untuk melakukan validasi atau mengubah status pembayaran. Ya, lalu untuk bukti pembayaran itu nanti akan secara otomatis tersimpan sebagai riwayat pembayaran siswa ya. Lalu bukti dapat diunduh kapan saja oleh siswa. Oke, seperti itu untuk detail request.
Nah sekarang saya bakal langsung aja demoin di webnya ya. Oke, jadi ini untuk webnya. Di sini saya kasih nama SIPEMCO ya. SIPEMCO itu sistem pembayaran komite. Oke, sistem pembayaran komite. Nanti nama ini bisa diubah ya kalau semisalnya nggak sesuai. Begitu juga dengan icon nantinya. Oke, pertama-tama mungkin saya akan demoin dari sisi admin terlebih dahulu. Jadi ada manajemen data nanti. Jadi saya akan masuk ke account admin. Oke, nah di sini kita udah berhasil masuk ke dashboard admin. Nah di dashboard admin ini ada beberapa menu. Yang pertama itu ya pastinya dashboard. Dashboard ini nantinya akan berisi beberapa data info box yang berisi informasi seperti berapa jumlah total data siswa, berapa jumlah total data staff atau bidang, lalu ada berapa jumlah total pembayaran komite yang sukses, pembayaran yang pending, pembayaran yang gagal, lalu ada berapa total pengeluaran bidang yang masih pending atau yang masih memerlukan validasi oleh admin. Lalu di sini ada berapa total dana yang masuk, ada berapa total dana yang keluar, dan juga ada berapa total dana yang tersedia. Seperti itu. Itu untuk bagian dashboard. Nah, kemudian di sini ada fitur master. Fitur master ini nanti akan berisi dua data. Jadi si admin itu bisa memanage data siswa seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu data siswa. Oke, di sini kita bisa nambahin data siswa baru. Kita bisa isi listnya apa. Saya akan coba tambahin siswa baru ini. Lalu saya akan pilih kelas. Nah, di sini itu tersedia beberapa kelas ya. Jadi ada 3 kelas, tapi ini sifatnya dinamis. Jadi misal di data kelas ini opsinya belum tersedia, itu bisa ditambahkan di sini. Jadi misal di sini ini kan ada MIPA 1, 6 dan 7. Nah, sekarang saya akan tambahin MIPA, katakanlah MIPA 5 seperti itu. Dan di sini login password untuk si account ini. Jadi untuk siswa nantinya dia akan menggunakan NIS dan juga password untuk login. Saya akan kasih root aja ya untuk password login, lalu saya akan simpan. Nah di sini itu data siswa udah ada 2, kelasnya itu ada MIPA 5 seperti itu. Jadi kalau kita pengen kalau si admin pengen nambahin data baru bisa di sini, data siswa baru. Nah next itu ada fitur di bagian action itu ada fitur edit data. Jadi si admin bisa mengedit data, dia bisa mengedit data siswa, bisa juga menghapus data. Jadi itu si manajemen data siswa oleh admin. Kemudian itu ada manajemen data staf bidang oleh admin. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini ada data nama bidangnya apa, stafnya apa, lalu ada alokasi dananya itu berapa persen. Seperti yang saya bilang tadi, kita mungkin bisa nambahin bidang baru, bidang pendidikan seperti itu ya. Jadi alokasi dana katakanlah 50%, terus login password simpan di sini. Nah, di sini itu alokasi dananya udah jadi kita udah bisa nambahin data staf bidang baru. Oke, katakanlah kita cuma punya 2 bidang ya, dan masing-masing alokasi dana itu kita bikin 50%. Oke, itu untuk data manajemen. Nah, di sini lanjut kita bakal masuk ke bagian pembayaran komite. Jadi di sini itu kita bisa memanage data atau melihat data pembayaran komite oleh siswa ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, kita mulai dari yang mana ya? Dari sorry, ini saya coba validasi. Oke, jadi si admin itu bisa melacak status pembayaran per siswa. Admin juga bisa melihat rekap per semester. Jadi seperti ini. Jadi nanti data yang muncul di sini, data pembayaran terbaru oleh si siswa itu akan muncul di sini. Kita bisa lihat di sini ada tanggalnya kapan, bulannya bulan apa, lalu nominalnya berapa, lalu namanya siapa, kelasnya kelas apa, statusnya bagaimana. Nah di sini admin itu bisa ya seperti yang saya bilang tadi, dia bisa melacak status pembayaran per siswa. Di sini admin bisa melakukan print, jadi dia bisa ngeprint datanya seperti ini. Jadi data bukti pembayaran bisa di print sama si admin. Lalu dia bisa menghapus data, dia juga bisa men-tracking. Jadi seperti yang saya bilang tadi,
dia bisa tracking. Jadi di sini kalau kalau kita lihat, kalau seandainya si admin hanya mau melihat riwayat pembayaran komite oleh si siswa ini, jadi dia bisa mengklik di bagian track, lalu nanti akan ditampilkan daftar komite dari siswa itu. Jadi nanti akan muncul di sini data list pembayaran yang dilakukan oleh si siswa. Lalu juga di sini itu ada button print ya, tadi dia akan mencetak bukti pembayaran. Selanjutnya itu di sini ada export data. Di export data ini dia juga akan melakukan print ya. Dia akan ngeprint list data pembayarannya. Kalau bedanya adalah kalau ini kan dia khusus untuk ini ya, khusus untuk satu transaksi itu aja. Tapi kalau yang ekspor data itu dia akan ngeprint ya, dia akan ngeprint seluruh list data pembayaran oleh si siswa itu. Dia defaultnya itu dia nantinya akan ini ya, dia defaultnya itu hanya akan menampilkan data di hari itu aja, di hari maksudnya itu data transaksi atau data pembayaran di hari itu. Nah di sini itu ada filter tanggalnya. Jadi misal kalau kita pengen, kalau si admin itu pengen nampilin data per semester, artinya itu dari bulan 1 sampai ke bulan ini ya, ke bulan 6 seperti itu. Jadi dari ya kita setting seperti itu. Jadi dari bulan 1, bulan 1 ke bulan mana nih? Bulan 6. Oke. Nah, di sini nanti datanya akan ditampilkan seluruh data pembayarannya. Jadi katakanlah si siswa itu membayar sebulan sekali seperti itu ya. Sebulan sekali dia akan nantinya akan menampilkan 6 total pembayaran di sini seperti itu. Dan juga dia langsung bisa ekspor datanya. Jadi ini bisa merekap pembayaran komite selama 1 semester. Di sini kita bikin dia itu dinamis ya. Jadi maksudnya itu lebih baik kita gunain range tanggal filtering. Jadi kita bisa si admin itu bisa nentuin sendiri dia mau nampilin data dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Bisa per semester atau dari bulan pertama ke bulan ke-6, atau bisa selama 1 tahun, atau dari bulan pertama ke bulan 12 seperti itu. Bisa juga bervariasi tergantung dengan kebutuhan si adminnya nanti. Oke, ya ini untuk tracking per user ya. Jadi di sini kan sebelumnya tadi kalau kita klik di track, dia hanya akan menampilkan data pembayaran oleh si user itu sendiri atau si siswa itu sendiri. Nah ini defaultnya itu dia akan menampilkan seluruh data pembayaran ya. Jadi maksudnya itu seluruh data pembayaran oleh siswa. Jadi bukan hanya siswa tertentu seperti yang ada di menu track tadi. Ya di sini itu berlaku juga ya. Jadi dia akan nampilin data per hari seperti itu, tapi dia juga bisa memfilter datanya. Cuma nanti di bagian ini dia akan menampilkan seluruh data pembayaran. Jadi dia nggak akan memfilter user mana, siswa siapa aja seperti itu. Oke, seperti itu. Ekspor data sama ya, tapi dia memang nampilin seluruh data pembayaran, data siswa yang membayar di range waktu itu seperti itu. Oke, itu untuk pembayaran komite ya, pembayaran komite oleh admin. Sekarang itu di pengeluaran bidang. Nah, untuk di pengeluaran bidang itu nanti kalau kita klik dia akan menampilkan daftar staf bidang. Jadi seperti yang kita lihat di sini itu kita punya 2 data bidang ya. Yang pertama itu bidang olahraga dan juga bidang pendidikan. Di sini kita bisa lihat untuk bidang olahraga itu udah ada total pengeluaran 1, total alokasi dananya itu 75.000. Sisa alokasi dana itu di sini dia 70.000 ya untuk si bidang olahraga. Sedangkan untuk bidang pendidikan itu belum ada pengeluaran sama sekali, untuk sisa alokasi dananya masih full. Dan juga untuk pengajuan pending, sementara untuk pengajuan pending itu belum ada, pengajuan yang statusnya masih pending itu belum ada untuk dua bidang ini. Nah, misal kita pengen melihat data list pengajuan dari bidang olahraga, jadi kita bisa klik aja di sini. Nah, seperti yang kita lihat tadi di sini untuk data pengeluaran bidang olahraga itu ada satu item pengajuan.
yaitu di tanggal 29 bulan 4 2025, nominalnya berapa, rinciannya apa, dan juga statusnya itu apa. Di sini statusnya itu udah confirm. Jadi si admin itu udah melakukan konfirmasi ke pengajuan pengeluaran ini. Jadi nantinya itu untuk awalan itu nanti statusnya bakalan pending. Lalu si admin bisa mengklik button edit, kemudian dia bisa melihat rincian pengeluaran yang diisi oleh si staf bidang, dan juga bisa mereview berapa total nominal pengeluaran, dan juga dia bisa mengatur statusnya. Status defaultnya itu kalau datanya baru pertama kali dibikin dia akan pending ya. Nah di sini si admin bisa memperbarui datanya ke konfirmasi ataupun tolak seperti itu. Jadi kalau kita coba ke tolak, kita simpan. Nah nantinya ini datanya akan secara otomatis ke update ya, statusnya itu rejected atau ditolak. Nah ini akan berimbas ke data di sini. Jadi seperti yang kita lihat di sini, untuk di staf bidang olahraga itu dia udah ada perubahan, yaitu sisa alokasi dana yaitu 75.000 di sini. Kenapa? Karena cara kita ngehitungnya itu ya kita akan coba cari berapa total dana alokasi yang masuk, lalu kita akan cari berapa total pengajuan pengeluaran oleh si bidang ini, lalu kita akan akumulasikan total dana yang udah dikonfirmasi, lalu nanti kita akan kurangkan total dana yang udah dialokasikan untuk bidang itu dikurangkan dengan total dana yang udah dialokasikan. Jadi kita dapatkan sisa alokasi dana. Dana yang dialokasikan itu kita dapatkan kalau kita dapatkan dari data pengajuan pengeluaran yang statusnya udah terkonfirmasi. Seperti itu. Jadi nantinya itu si staf akan dia akan membuat pengajuan, lalu si admin dia bisa mengkonfirmasi, dia bisa dia bisa konfirmasi, dia bisa menolak, dan juga dia bisa mengkonfirmasi dan juga bisa menolak seperti itu. Oke, itu dari admin ya. Nah, sekarang saya bakal coba buat demoin dari sisi user. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kita punya dua user ya. Kita punya dua user. Saya akan login ke sini ya. Jadi saya akan coba bikin tab baru incognito agar agar sesinya nggak tabrakan ya. Jadi di sini. Oke, saya akan coba login ke siswa. Di sini untuk siswa itu nis dari si siswa itu siswa ya, karena memang sengaja saya bikin, seharusnya nis atau nisennya dibikin angka, tapi di sini saya bikin siswa aja biar gampang aja gitu. Sini saya akan masuk. Oke. Nah di sini kita udah ada di dashboard siswa. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa menu juga, ada dashboard, ada riwayat pembayaran, dan juga ada pembayaran baru. Untuk dashboard itu kita punya 3 info box data. Yang pertama itu berapa jumlah total pembayaran yang udah sukses, lalu ada berapa jumlah total pembayaran yang masih pending, dan juga yang terakhir itu ada total pembayaran yang masih gagal seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke riwayat pembayaran. Nah di sini itu nanti akan ditampilkan riwayat daftar pembayaran yang udah dilakukan oleh si siswa itu. Nah di sini ada button print ya, jadi si siswa itu nantinya bisa ngeprint bukti pembayarannya. Oh ya, untuk di bukti pembayaran itu nantinya itu ada nomor transaksinya apa, lalu tanggalnya kapan, nis siswanya, nama siswa, kelasnya apa, lalu di sini ada item pembayarannya. Sini nama pembayarannya itu biaya SPP tahun bla 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 bulan Januari, lalu nominalnya berapa, statusnya itu statusnya bagaimana, dan juga di sini ya bla bla bla. Oke. Nah, gimana caranya kalau si siswa ini mau ngebikin data pembayaran baru? Jadi dia bisa klik di bagian menu pembayaran baru. Nah, di menu pembayaran baru ini dia nantinya akan memilih bulan, dia pengen bayar di bulan apa ya seperti itu. Lalu dia masukkan nominal pembayaran. Nominal pembayaran tentunya nanti akan diberitahukan oleh petugas sekolah seperti itu. Jadi dia akan masukin nilai nominal pembayaran, lalu dia akan klik simpan. Nah, nantinya ini kita bisa lihat di sini. Ini ada data transaksi baru, yaitu pembayaran untuk bulan kedua. Nominalnya berapa? Seperti ini. Statusnya itu pending. Saya bisa lihat statusnya itu pending ya. Jadi kalau data pembayaran itu baru aja dibikin, statusnya bakalan pending.
Lalu di bagian action itu ada button baru, yaitu ada satu button tambahan, yaitu button bayar. Jadi kalau kita klik di sini, ini nantinya akan secara otomatis diarahkan ke Mitrans-nya ya. Jadi kita akan menggunakan Mitrans, nah kita akan diarahkan secara otomatis ke Mitrans untuk melakukan pembayaran. Nah di sini itu ada button print, jadi walaupun statusnya masih pending, struk atau bukti pembayaran itu masih bisa dicetak oleh si siswa. Jadi kalau kita klik di bagian button bayar itu nantinya kita diarahkan ke halaman pembayaran Mitrans. Jadi di sini ya si siswa itu bisa memilih metode pembayarannya apa. Misal dia pilih QRIS, lalu nanti akan dimunculin QRIS-nya. Oke, seperti itu. Dan juga ketika pembayaran udah berhasil dilakukan, nantinya si Mitrans akan melakukan pembaruan data, status data. Jadi yang ini sebelumnya itu pending, dia akan perbarui datanya tergantung dengan situasi. Kalau memang datanya udah dibayar, nanti Mitrans akan ubah data kita itu ke sukses. Kalau misalnya itu udah expire, itu nanti akan ke cancel atau fail nantinya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk demo ini itu kita belum bisa demoin ininya ya. Kita belum bisa demoin callback-nya namanya. Jadi untuk pembaruan data itu dia menggunakan callback nantinya. Tapi callback ini dia itu membutuhkan server. Jadi kita mesti hosting terlebih dahulu websitenya agar si Mitrans itu bisa mengakses endpoint yang udah kita tetapkan untuk si callback-nya nanti. Tapi karena memang kita masih di tahap development, kita belum nge-hosting websitenya, jadi kita belum bisa memanfaatkan atau mendemokan auto update status pembayaran oleh si Mitrans karena memang kita belum hosting webnya ini. Tapi untuk callback itu semuanya udah kembangin. Jadi ya intinya kita tinggal hosting aja webnya ini, nanti kita bisa setting beberapa data sedikit lalu nantinya ya itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, jadi ketika si siswa itu mau ngebikin data pembayaran baru, nanti datanya akan muncul di sini. Statusnya bakalan pending, juga di sini akan ada button action bayar. Nah, kalau kita klik nanti kita diarahkan ke halaman pembayaran. Tapi di sini transaksinya udah expire ya. Transaksinya udah expire. Kalau transaksi udah expire, seharusnya Mitrans itu nanti akan memperbarui datanya di sini. Itu kalau kita udah hosting ya, itu bisa kita demoin nantinya seperti itu. Oke, itu untuk pembayaran ya. Jadi si siswa bisa ngebikin data pembayaran baru, pembayaran bisa dilakukan menggunakan Mitrans, lalu si siswa bisa melihat data riwayat pembayaran dan juga dia bisa ngeprint bukti pembayaran. Itu dari si siswa. Nah, sekarang kita akan kembali login ke admin. Kita bakal melihat data pembayaran komite. Nah, seperti yang kita lihat di sini itu udah muncul data baru ya. Data baru yang baru aja kita bikin. Nah, statusnya itu masih pending. Kita bisa ekspor, kita bisa lihat untuk periode ini berapa total pembayaran yang ada, lalu siswa apa aja yang ngebayar di bulan itu. Nah, kalau kita pengen lihat per user seperti yang saya bilang tadi, kita bisa klik di bagian tracking. Jadi kalau kita pengen lihat berapa pembayaran untuk list data pembayaran untuk si siswa ini, kita bisa klik di sini. Nah, ini muncul list datanya. Si admin nggak bisa memperbarui data statusnya ya, status apa namanya itu status pembayarannya itu nggak bisa di edit secara otomatis oleh si admin. Kenapa kita nggak tambahin fitur itu? Karena memang sesuai request nggak ada validasi manual oleh si user. Validasi dilakukan oleh si Mitrans atau update data status dilakukan oleh Mitrans. Tapi kita belum bisa demoin karena kita belum hosting webnya. Oke, itu untuk pembayaran. Nah, terakhir itu di pengeluaran. Jadi kalau kita lihat tadi di sini kita punya beberapa data staff. Sekarang saya akan login ke staff ya. Jadi staff olahraga, saya akan login ke staff olahraga. Oke, nah di sini kita udah berada di dashboard staff bidang olahraga. Di dashboard itu ada total alokasi dana, kita bisa lihat di sini alokasi dananya berapa. 50% yang seperti yang udah kita setting di halaman manajemen admin. Di sini untuk rupiahnya berapa? 75.000. Jadi 50% dari total dana yang masuk. Jadi kalau kita lihat di sini itu total dana yang masuk
kita bisa lihat ini kan ada dua pembayaran komite yang sukses itu cuma satu, yaitu nominalnya 150. Jadi otomatis total dana yang masuk di webnya itu 150 dan 50% dari 150 yaitu 75. Jadi ini udah sesuai. Lalu di sini ada berapa total dana yang dipakai oleh si bidang ini, ternyata belum ada. Di sini ada berapa dana yang tersedia masih utuh. Di sini ada pengeluaran yang udah dikonfirmasi belum ada, pengeluaran yang pending, pengeluaran yang ditolak udah ada satu. Jadi kita bikin data pengeluaran baru aja ya. Oke. Oke, kita coba tunggu dulu. Oke, nah di sini. Jadi untuk rincian pengeluaran kita bisa bikin oke seperti ini. Ini kita udah gunain ini ya, kita gunain Frawala Editor. Jadi ini semacam text wrapper atau ya dia ini bisa ngebikin kita dalam memarkupnya itu lebih gampang nantinya. Kita bisa ganti size-nya apa. Jadi kurang lebih kayak di Word ya, seperti itu. Oke, di sini selain rincian kita juga diminta untuk memasukkan nominal pengeluarannya nanti. Jadi dia mau nominal pengeluaran berapa untuk si pengeluaran ini. Di sini ada list datanya, berapa total maksimal data dana yang bisa diajukan. Jadi maksimal di sini 75.000. Nah, kalau kita coba isi katakanlah seperti ini kan 5.000 ya. Oke, nah sini 566.000. Jadi 566.000 ini udah lebih ya, lebih dari 75.000. Jadi ini nantinya nggak bisa ya. Kenapa? Karena memang maksimalnya itu 75.000. Oke, kita coba tambahin ya 50.000 aja, kita simpan. Nah, di sini statusnya udah masuk ya, datanya udah kebikin. Oke, statusnya masih pending. Nah, di sini kalau statusnya masih pending, si staf bidang itu masih bisa mengupdate datanya. Jadi katakanlah dia masih bisa mengupdate datanya. Tapi kalau datanya itu udah berubah, udah selain pending atau ya intinya udah selain pending, dia nanti nggak bisa mengedit lagi, dia cuma bisa mereview aja ya. Seperti itu. Jadi kalau status datanya masih pending itu dia bisa edit dan juga hapus. Tapi kalau udah diupdate sama si admin itu nantinya datanya nggak bisa lagi diubah-ubah sama si bidang ini. Oke, untuk data bidang udah berhasil kita tambahin ya, untuk data bidang olahraga. Nah, kita bisa cek langsung di admin. Oke, nah di sini itu ada ini ya, total pengeluaran bidang yang masih pending. Jadi ada satu data sekarang. Jadi kalau kita lihat di bagian bidang, itu di bidang olahraga, total pengeluaran di bidang olahraga udah jadi 2. Lalu sisa alokasi masih utuh ya, karena memang dari kedua total pengeluaran atau pengajuan pengeluaran itu belum ada yang kita confirm seperti itu. Dan di sini kita lihat ada berapa pengajuan yang pending. Jadi dari 2 pengeluaran itu ada satu yang belum kita validasi, belum kita cek, atau itu bisa kita kategorikan data pengajuan baru. Jadi kita bisa klik di icon detail ini. Nah, nantinya itu di sini akan muncul listnya ya. Di sini kita bisa lihat ini data pengajuan baru, kita bisa cek di sini. Kita bisa review rinciannya, kita bisa confirm. Jadi kalau kita simpan, nah ini nantinya udah ke konfirmasi, kita kembali. Nah, ini statusnya udah dikonfirm. Kalau kita cek di bagian bidang, nah seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini total pengeluaran 2, sisa alokasi dananya itu 25.000 lagi. Kenapa? Karena memang pengajuan yang sebelumnya itu kita konfirmasi. Jadi sisa dana untuk si bidang olahraga itu cuma 25.000. Nah, kalau kita cek di bagian si bidang itu di bagian dashboard, nah kita bisa lihat di sini. Itu total alokasi dananya 75, total dana yang dipakai 50 karena memang ada satu pengajuan tadi yang udah dikonfirmasi sama si admin dan rincian nominal biayanya itu 50.000. Sekarang kita bisa lihat ini ada berapa sisa dana yang dialokasikan untuk bidang ini.
masih ada tersisa 25.000 seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya untuk flow pengajuan data pengeluaran di bidang ya, oleh bidang seperti itu, oleh staf bidang. Jadi nanti si staf bidang akan ngebikin pengajuan pengeluaran alokasi dana, lalu nantinya si admin itu akan memvalidasinya. Jadi dia akan konfirmasi apakah boleh atau enggak seperti itu. Ya mungkin seperti itu aja ya untuk video demonya. Jadi saya bakal coba buat demoin dulu. Ini web sistem pembayaran komite si Pemko. Di sini kita gunain payment gateway, Mitrans. Nantinya akan ada 3 user yaitu siswa, staf bidang dan juga ada admin. Si siswa itu nantinya dia bisa melakukan pembayaran, si admin itu bisa memantau data pembayaran komite oleh si siswa. Lalu si bidang admin, si staf bidang itu nantinya bisa mengajukan pengajuan pengeluaran dana untuk bidang tersebut seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.